Dalam beradaptasi dengan lingkungan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah boundary spanning role atau merentangkan batas, di mana pihak-pihak yang melakukan rentang batas ini bertindak atau berperan dalam dua hal, yaitu mengumpulkan informasi dan juga bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Dia Novita dalam mata kuliah Manajemen Bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal lingkungan perusahaan dan pentingnya bagi perusahaan. Kemudian mengetahui unsur penting dalam lingkungan internal perusahaan, yaitu budaya perusahaan, dan pentingnya bagi para manajer dalam melakukan pekerjaan mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan perusahaan itu mengalami perubahan yang sangat cepat dan sangat dinamis. Nah, seringkali para manajer tidak bisa merespon atas perubahan lingkungan yang begitu cepat dan begitu dinamis tadi. Perubahannya terjadi begitu sangat mengejutkan sehingga manajer biasanya seringkali tidak mampu untuk merespon perubahan tersebut. Di dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian itu, manajer semestinya membutuhkan cara berpikir yang baru, ide-ide baru, dan juga cara bekerja yang baru. Oleh karena itu, di sini saya akan mengajak kita untuk mengenal terlebih dahulu lingkungan perusahaan. Secara garis besar, lingkungan perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang ada di dalam perusahaan, terdiri dari pegawai, manajer, dan budaya perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal dibagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan perusahaan, dikenal dengan test environment atau lingkungan tugas. Lingkungan tugas ini terdiri dari pesaing, customer, dan pasar buruh atau kumpulan orang yang bisa diperkerjakan oleh perusahaan. Kemudian ada juga pesaing atau kompetitor. Nah, selain itu masih ada lingkungan umum, yaitu bagian dari lingkungan eksternal perusahaan juga, di mana lingkungan umum ini adalah terdiri dari unsur-unsur yang tidak berkaitan langsung dengan operasional perusahaan, seperti misalnya teknologi, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan dunia internasional. Nah, tadi saya belum mendefinisikan apa itu lingkungan perusahaan ya. Jadi seperti tadi juga sebenarnya sudah saya gambarkan secara tidak langsung dari pembagian lingkungan perusahaan tadi. Jadi lingkungan perusahaan ini adalah semua unsur-unsur yang ada baik di dalam maupun di luar perusahaan yang mempengaruhi perusahaan atau mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami lingkungan perusahaan ini? Ya, karena tadi di awal saya juga sudah mengatakan bahwa lingkungan berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami lingkungan sehingga akan mampu beradaptasi dengan baik. Baik, saya akan kembali menjelaskan tentang ketidakpastian di dalam lingkungan. Jadi ada faktor-faktor di luar dan di dalam yang dapat berubah dengan cepat dan mempengaruhi operasional perusahaan. Apabila faktor eksternal perusahaan terdapat banyak faktor yang bisa berubah, itu sangat tinggi, dan juga di dalam perusahaan ada faktor-faktor internal yang dapat berubah sangat tinggi, maka ketidakpastian di dalam lingkungan itu dianggap tinggi ya, atau high uncertainty. Nah, begitu juga sebaliknya jika faktor-faktor yang dapat
berubah baik eksternal maupun internal di dalam perusahaan itu tidak terlalu tinggi atau bisa dikatakan low, maka kondisinya adalah low uncertainty. Nah, kewajiban perusahaan adalah untuk mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi tadi. Apakah itu perubahannya tadi high uncertainty atau low uncertainty. Nah, sebenarnya yang dikatakan dengan uncertainty di sini atau ketidakpastian adalah seberapa banyak pengetahuan dari pimpinan perusahaan atau manajer itu sendiri tentang perubahan-perubahan yang ada di lingkungan, baik itu di dalam maupun di luar. Jika informasinya yang dimiliki oleh manajer itu cukup memadai, maka itu dapat dikatakan bahwa kondisinya pasti. Namun kondisi itu menjadi tidak pasti apabila minimnya pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh manajer di dalam perusahaan. Nah, manajemen itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam lingkungan perusahaannya. Dalam beradaptasi dengan lingkungan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah boundary spanning role atau merentangkan batas, di mana pihak-pihak yang melakukan rentang batas ini bertindak atau berperan dalam dua hal, yaitu mengumpulkan informasi dan juga bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan. Bagaimana yang dimaksud dengan merentangkan batas ini? Contohnya adalah jika seorang manajer pemasaran melakukan riset pasar, jadi artinya dia menghubungi customer secara langsung untuk mengetahui preferensi dari konsumen. Jadi hal ini baik untuk menghindari resiko ketidakpastian ya. Jadi dengan melakukan riset pasar, maka manajer akan tahu apa sih yang saat ini sedang disukai oleh konsumen. Nah, itu contoh dari melakukan rentang batas ya. Kemudian selain melakukan rentang batas atau boundary spanning role tadi, perusahaan juga bisa melakukan interorganisational partnership atau melakukan kegiatan interorganisasi ya, melakukan kolaborasi dengan beberapa organisasi. Nah, selain itu juga perusahaan bisa melakukan merger, yaitu mengkombinasikan dua atau lebih organisasi. Kemudian ada joint venture, yaitu sebuah aliansi dari organisasi untuk spesifik project ya, atau melakukan kegiatan strategis secara bersama-sama. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang tidak pasti tadi. Nah, sebenarnya dalam melakukan keempat hal yang tadi, apakah itu merger, joint venture, ataupun melakukan rentang batas, itu perusahaan melakukan paradigma kerjasama yang seperti ini. Jadi kalau sebelum adanya kerjasama tersebut, maka perusahaan misalnya saling bersaing. Nah, dengan adanya kerjasama ini, maka bukan bersaing tapi malah melakukan kerjasama. Nah, kemudian yang tadinya kontraknya hanya berjangka pendek, kontrak menjadi berjangka panjang dengan adanya partnership ya. Selain itu, misalnya yang tadinya kerjasamanya terbatas, dengan adanya partnership ini, maka terjadi paradigma corporation atau kerjasamanya menjadi lebih luas, tidak hanya sebatas dengan kontrak. Nah, kemudian juga adanya kesepakatan harga ya, yang tadinya bersaing secara harga, nah di sini justru membuat kesepakatan harga. Nah, itu adalah beberapa partnership paradigm atau paradigma kerjasama. Sekarang kita akan bicara tentang budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini adalah salah satu unsur dari lingkungan internal ya, dari lingkungan internal perusahaan. Mengapa penting untuk kita mengetahui budaya perusahaan? Ya, karena budaya perusahaan ini sebenarnya terbentuk dari dorongan atau lingkungan eksternal perusahaan. Nah, dengan menerapkan budaya perusahaan yang baik, maka perusahaan akan dapat membuat keputusan ataupun tindakan-tindakan yang sesuai dengan perubahan yang ada di lingkungan. Artinya dapat beradaptasi dengan baik.
Nah, budaya perusahaan sendiri memiliki definisi sebagai berikut, yaitu kumpulan dari nilai-nilai, pengertian, dan juga norma inti yang dipegang teguh oleh anggota di dalam organisasi. Budaya perusahaan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang visible dan ada yang invisible. Yang visible artinya budaya-budaya yang dapat dilihat ya. Kalau digambarkan ini berada di bagian atasnya, di permukaan ya. Jadi contohnya adalah misalnya pakaian seragam, kemudian ada slogan, ada simbol, ada seremonial yang artinya dapat kita lihat. Sedangkan budaya yang invisible, yaitu budaya yang kalau digambarkan itu berada di bagian bawah ya. Artinya dia lebih dalam. Ini menyangkut dengan nilai-nilai atau apa yang diyakini oleh anggota dari organisasi atau oleh orang-orang di dalam perusahaan ya. Bicara tentang lingkungan dan budaya, kaitannya antara budaya dengan lingkungan ini, budaya itu tercipta dari pengaruh eksternal juga, dan budaya internal seharusnya itu memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan ya. Nah, manajer juga harus memperhatikan budaya perusahaan, mengenali mana budaya yang paling tepat diterapkan di dalam perusahaannya. Budaya perusahaan itu ada yang adaptif dan ada yang unadaptive corporate culture ya. Jadi kalau kita bandingkan budaya yang adaptif dan tidak adaptif ini bisa seperti ini. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan bahwa budaya perusahaan itu kan ada yang visible dan ada yang express value ya, atau yang invisible ya, yang tidak bisa dilihat ya. Nah, kalau yang visible behavior-nya, seorang pemimpin budaya itu manajernya sangat peduli terhadap semua unsur di dalam perusahaan, khususnya customer-nya, dan mereka berani mengambil resiko ya, untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam perusahaannya. Sedangkan yang unadaptive corporate culture atau budaya perusahaan yang tidak adaptif, manajernya cenderung bersikap picik, bersikap politis dan birokratis, sehingga akhirnya mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan tidak bisa mengambil keuntungan dari perubahan yang ada di dalam lingkungan. Nah, kemudian untuk nilai yang diekspresikan atau express value-nya, manajer yang menerapkan adaptive corporate culture, manajernya lebih peduli dengan customer, kemudian juga peduli dengan stockholder-nya, dengan pegawai, sehingga mereka they also strong value ya, mereka memiliki nilai-nilai yang kuat terhadap orang-orangnya dan proses, dan mereka bisa menciptakan perubahan yang bermanfaat buat perusahaan. Dan pemimpinnya lebih berinisiatif. Sedangkan yang budaya yang tidak adaptif, manajernya hanya mempedulikan diri mereka sendiri, kemudian mereka hanya peduli terhadap grup mereka sendiri dan teknologi yang berkaitan dengan grup mereka sendiri, dan akhirnya mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, sehingga akhirnya tujuan dari perusahaan tidak bisa tercapai. Nah, itu kalau kita bandingkan antara budaya perusahaan yang adaptif dan tidak adaptif. Jadi kalau yang adaptif itu, saya ulangi kembali bahwa kalau yang adaptif itu lebih peduli ya, sifatnya lebih peduli terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaannya maupun yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaannya. Sedangkan kalau yang tidak adaptif itu mereka hanya peduli terhadap mereka sendiri ya, tidak mempedulikan lingkungannya, dan mereka berpikiran sempit, sehingga akhirnya ketika terjadi perubahan di lingkungan, mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Nah, akhirnya perusahaan mengalami kerugian karena tidak bisa mengikuti perubahan ya yang ada di lingkungan. Nah, budaya perusahaan sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada adaptive culture atau budaya penyesuaian yang dicirikan dengan nilai-nilai yang mendorong perusahaan untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mampu memahami perubahan yang ada di lingkungan.
Nah, kemudian ada achievement culture. Achievement culture ini budaya yang sangat peduli dengan pencapaian. Jadi fokusnya adalah pencapaian, menghargai persaingan, inisiatif, perorangan, dan pencapaian. Kemudian ada involved culture, budaya yang menempatkan nilai-nilai yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan pegawai dan menghargai kerjasama serta kesetaraan. Nah, lalu yang terakhir ada konsistensi culture. Ini menghargai cara kerja yang metodis, rasionalis, dan teratur. Nah, bagaimana menurutmu, manakah dari keempat budaya ini yang paling baik diterapkan? Silahkan ya, didiskusikan. Tapi sebenarnya budaya yang mana saja dari keempat ini diterapkan oleh perusahaan, semuanya memiliki potensi yang sama untuk sukses diterapkan oleh perusahaan. Dan pada kenyataannya, perusahaan juga tidak hanya menerapkan satu dari empat budaya yang ada ini, bisa merupakan kombinasi dari beberapa budaya ini ya diterapkan oleh perusahaan. Nah, dalam membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon yang inovatif, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang peduli pada kinerja dan juga budaya perusahaan. Budaya dapat memotivasi pegawai untuk berprestasi dan mempersatukan orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan bisnis. Budaya memungkinkan terciptanya pembelajaran dan respon inovatif terhadap perubahan lingkungan, peluang, dan tantangan yang baru. Nah, saya akan menggambarkan kombinasi antara budaya dan kinerja ya. Jadi sudah seharusnya lah seorang manajer mampu mengkombinasikan antara budaya dan kinerja. Jadi jangan hanya peduli terhadap budaya saja namun tidak memperdulikan kinerja, itu juga tidak akan bertahan dengan baik ya perusahaannya. Nah, kalau perusahaan hanya peduli dengan budaya tapi juga tidak memperdulikan kinerja, maka bagaimana perusahaan bisa bertahan? Karena memang dengan budaya yang baik tentunya moral di dalam perusahaan itu baik ya, dan motivasi pegawai juga itu pasti baik. Tapi bagaimana perusahaan bisa bertahan jika tidak memiliki kinerja yang baik ya. Nah, lalu ada juga perusahaan yang sangat peduli terhadap kinerja tetapi tidak peduli dengan budayanya. Ini pun tidak akan bertahan lama, perusahaan tidak akan menjadi sustainable ya. Karena tidak ada motivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena tadi manajernya tidak peduli dengan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Nah, yang terbaik adalah seorang manajer harus peduli terhadap kinerja dan juga peduli terhadap budaya perusahaannya, sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik dan perusahaan bisa berjalan secara sustainable atau berkelangsungan untuk kedepannya. Seorang manajer yang baik harusnya menjadi cultural leadership atau manajer budaya ya. Manajer budaya ini adalah seorang manajer yang mengerti sinyal-sinyal ataupun simbol yang diberikan oleh lingkungan. Artinya adanya perubahan di lingkungan ini dapat ditangkap dengan baik oleh seorang cultural leadership sehingga dia dapat menyesuaikan perubahan tersebut terhadap budaya perusahaannya. Nah, seorang cultural leadership ini dia harus mengaitkan antara budayanya dengan misi perusahaan sehingga orang-orang yang ada di dalam organisasi paham akan misinya dan juga paham akan visi-visi di dalam perusahaan. Nah, seorang manajer budaya atau cultural leadership ini juga harus mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Jadi bukan hanya talk only ya, tapi juga tahu bagaimana melakukannya. Nah, cultural leadership ini juga memegang teguh komitmen terhadap nilai atau budaya yang ada di dalam perusahaannya di dalam berbagai situasi, termasuk di dalam situasi yang sulit. Baiklah, kita tadi sudah membahas tentang lingkungan perusahaan, kemudian juga budaya perusahaan. Sekarang saya akan menyimpulkan beberapa hal penting dari penjelasan saya pada hari ini. Yang pertama, lingkungan organisasi itu terdiri dari semua unsur, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, penting bagi perusahaan untuk memahami lingkungan perusahaan, karena lingkungan perusahaan
itu penuh dengan ketidakpastian sehingga perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan baik dan dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Nah, untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan perusahaan harus memperhatikan salah satu unsur lingkungan internal yang ada, yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan. Budaya yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian tadi. Selain itu, budaya juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, yang keempat atau kesimpulan yang terakhir, seorang manajer sebaiknya mampu menjadi pemimpin budaya atau culture leadership, yaitu pemimpin yang dapat menyesuaikan budaya perusahaannya dengan perubahan yang ada, sehingga perusahaan dapat menerapkan budaya yang tepat untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silahkan bila ada hal yang ingin ditanyakan dapat diajukan via WA grup kita, dan jangan lupa untuk mengikuti diskusi serta post-test. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya mengenai bisnis global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.